Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dikudeta oleh staf internal dan eksternal dari Demokrat itu sendiri. Kudeta merupakan perebutan kekuasaan yang artinya adanya pemindahan kekuasaan dari orang yang tersingkirkan dengan orang yang mengambil alih kekuasaan tersebut. AHY dikudeta oleh pihak internal dan eksternal Demokrat melalui kongres luar biasa di mana ada satu Demokrat aktif, satu kader non-aktif, dan satu mantan kader Dewan Jurnal Terhormat. Kami setuju bahwa apabila ada pejabat negara non-partai menginginkan adanya kudeta pada partai politik, hal tersebut boleh dilakukan. Kami akan membahas 3 poin utama dari argumentasi kami. Yang pertama, adanya masalah pada partai politik. Perlu diketahui Dewan Juri, partai politik merupakan gerbang demokrasi di mana timbulnya wadah sebagai penampung aspirasi-aspirasi masyarakat Dewan Jurnal Terhormat. Ketika terdapat masalah di internal yang cukup besar permasalahannya, tentu sedang keputusan akan menghasilkan keputusan-keputusan yang bertolak belakang atau kontraproduktif dari kepentingan partai itu sendiri Dewan Jurnal Terhormat. Ketika ada masalah-masalah partai seperti ini, kami yakin dan percaya bahwa ada orang-orang yang mampu untuk mengintervensi kegiatan yang ada pada partai politik tersebut Dewan Jurnal Terhormat. Mengapa harus pejabat negara non-partai? Kami mengatakan bahwa mengapa pejabat negara non-partai boleh untuk mengintervensi karena mereka pihak yang netral atau di luar dari kepentingan dari partai tersebut Dewan Jurnal Terhormat. Yang kedua, mereka memiliki kekuasaan yang setidaknya power untuk membacking mereka untuk melakukan intervensi yang lebih besar Dewan Jurnal Terhormat. Hal yang akan kami justifikasi mengapa kemudian pejabat non partai ini boleh untuk mengkedepankan politik berdasarkan masalah-masalah yang ada di partai politik itu sendiri. Satu, adanya politik dinasti Dewan Jurnal Terhormat. Mengapa politik dinasti ini buruk pada akhirnya? Direktur Eksekutif IDM melakukan survei kepada masyarakat mengatakan bahwa 86,7% masyarakat percaya bahwa Partai Demokrat melakukan politik dinasti. Artinya adalah pemindahan kekuasaan berdasarkan garis keturunan atau keluarga-keluarga dekat Dewan Jurnal Terhormat. Ini akan berpengaruh terhadap keputusan partai Dewan Jurnal Terhormat. Pengambilan keputusan berdasarkan hal-hal atau kepentingan-kepentingan dari garis keturunan atau orang-orang terdekat dari Partai Demokrat itu Dewan Jurnal Terhormat. Masalah di internal partai harusnya partai menampung aspirasi masyarakat dan hal-hal yang terkait dengan hak politik. Namun itu tidak dapat terjadi di sisi Demokrat Dewan Jurnal Terhormat. Mekanismenya, kami tidak menganjurkan atau memaksa seorang untuk melakukan itu, tapi ini merupakan alternatif terakhir ketika tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan untuk menghilangkan politik dinasti ini yang ada itu Dewan Jurnal Terhormat. Kami merasa bahwa kontribusi seseorang yang dikudeta ini akan tetap ada di dunia mereka Dewan Jurnal Terhormat karena kami tidak menghilangkan hak politik mereka. Mereka tetap dapat membangun partai politik baru seperti Fahri Hamzah yang membangun Gelora ketika mereka dihilangkan jabatan dari partai yang bersangkutan. Kami bangga untuk mendukung dan membuka kasus dari tim afirmatif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim Pro. Dilanjutkan dengan pembicara pertama dari tim kontra. Waktu pembicara pertama dari tim kontra, Nano Rizky Syaputra. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Tes, apakah suara saya terdengar? Jelas. Saya akan mulai. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Jurnal Terhormat, sobat Pro yang luar biasa. Di sini saya ada 2 bidasan untuk tim Pro. Yang pertama adalah adanya masalah partai politik. Dewan Jurnal Terhormat, seperti yang kita tahu bahwasanya masalah partai politik artinya adanya masalah internal. Dan itu harus diselesaikan dengan masalah internal tersebut. Dan kalau dia ada intervensi, berarti adanya mencederai proses demokrasi tersebut. Dan yang kedua adalah kekuasaan power untuk mengintervensi. Hal ini nanti akan dibahas oleh penyelesaian kami melalui Undang-Undang Partai Politik, yaitu Undang-Undang Nomor 2/1999, kemudian Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 serta Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 dan terhormat. Sebelumnya saya akan mendefinisikan 4 kata kunci yang menjadi perdebatan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pejabat negara, non partai, kudeta, dan partai politik dan terhormat. Yang pertama adalah pejabat negara. Menurut Umar pada tahun 2018 itu merupakan pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Yang kedua non partai. Nah, menurut Rekening Tias bahwasanya seseorang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun atau bersifat independen. Yang ketiga adalah kudeta. Nah, kudeta merupakan sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal. Nah, partai politik sendiri merupakan organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu dan dibentuk dengan tujuan umum. Nah, latar belakang kami adalah adanya GPKPDC, yaitu Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat, yang menyeret staf Presiden Muldoko akan mengancam tercederanya kedaulatan partai politik tersebut. Nah, status quo-nya ini adalah ini untuk menjaga stabilisasi keamanan dan keberlangsungan partai politik dalam demokrasi di Indonesia dan terhormat. Kami di sini memiliki urgensi bahwasanya ini untuk dapat memastikan adanya rasa keadilan di negeri ini dan terhormat. Nah, kami sebagai
tim kontra memiliki 3 poin argumentasi yang akan nantinya dijelaskan oleh pembicara kedua kami dan dielaborasi kembali oleh pembicara ketiga. Yang pertama adalah tidak ingin adanya perpecahan. Nah, mengapa kami tidak mendukung bahwasanya pejabat negara dan partai boleh mendukung kudeta, karena nanti ininya adanya perpecahan dalam partai politik itu sendiri. Yang kedua adalah kami tidak ingin adanya dualisme dalam partai tersebut. Dewan Juri terhormat. Dan yang ketiga adalah kami berdasarkan yuridis, itu adalah undang-undang partai politik, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Garing 1999, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Garing 2002 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dewan terhormat. Nah, kami di sini memiliki tujuan bahwasanya untuk mencapai kondisi partai politik yang stabil sehingga tidak adanya kudeta dalam partai politik sendiri. Dewan terhormat. Nah, kami di sini juga memiliki mekanisme bahwasanya yang pertama itu untuk lebih memahamkan personal permasalahan dan mendudukkan di mana posisi kita ada yang terhormat sehingga tidak adanya lagi kudeta dalam partai sendiri. Yang kedua adalah untuk membenahi keadaan internal partai politik sendiri. Nah, jadi ketika dalam posisi internal itu partai sendiri sudah baik, maka yang di luar juga baik, ya tidak ada intervensi dan kudetanya seperti itu. Dan terhormat. Dan yang ketiga adalah mengadakan muktamar luar biasa. Nah, setelah 2 tadi kita jalankan dan terakhir kami mekanisme bahwasanya untuk mengadakan muktamar luar biasa. Nah, setelah itu kami dengan melakukan ini, maka perbaikan internal dalam partai politik sehingga kudeta tidak terjadi dalam tersebut. Terima kasih. Waktu habis. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Dilanjutkan dengan pembicara kedua dari tim pro, Rani Claudia. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Halo, Tes. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, baik. Pidato akan saya mulai pada 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, ada 1 poin klarifikasi dan 2 poin bidasan terhadap argumentasi yang telah dibuka oleh tim negatif. Pertama, dari poin klarifikasi, kita harus mendudukkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan azas keterbolehan itu Dewan Juri yang terhormat. Artinya, di sini kami sebagai tim afirmatif tidak pernah sama sekali mewajibkan seseorang untuk melakukan kudeta. Ini adalah opsi ataupun langkah terakhir yang dapat diambil ketika kemudian tidak ada lagi hal lain yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan di internal dari partai politik itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Artinya tetap ada tahapan-tahapan yang sesuai dengan ADART partai politik tersebut, mulai dari adanya musyawarah, rapat, mubas, serta muktamar yang kemudian telah diglorifikasi oleh tim negatif. Hal itu tetap akan ada di dunia kami, namun kenapa kudeta akhirnya muncul dikarenakan tidak ada lagi cara tersebut dinyatakan tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada poin bidasan kami. Yang pertama, mereka mengatakan keinginan adanya kestabilan partai politik. Hal ini tetap akan ada di dunia kami, karena apa Dewan Juri yang terhormat? Kestabilan partai politik dapat ada jika seandainya partai politik berjalan sesuai dengan bagaimana mestinya. Tidak ada lagi politik dinasti atau mobilisasi dari suatu pihak saja terhadap partai politik tersebut. Hal ini dapat dicapai di sisi kami ketika kemudian kita memberikan power lebih atau lawan tandingan untuk mengatasi permasalahan tersebut Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, mereka mengkhawatirkan akan munculnya dualisme yang akan terjadi ketika kita memperbolehkan adanya kudeta ini Dewan Juri yang terhormat. Hal ini tidak akan dapat terjadi karena azas dari kudeta itu adalah pengambil alihan pimpinan. Artinya tetap akan ada pihak yang menang dan memimpin satu partai politik tersebut. Pun jika yang dikhawatirkan adanya pihak-pihak yang kalah kemudian akan memunculkan demo dan lain sebagainya, itu tidak akan terjadi Dewan Juri yang terhormat. Kenapa demikian? Karena pihak-pihak yang kalah pun tidak akan tercederai hak politiknya. Mereka dapat membentuk partai baru seperti yang dilakukan oleh PKS dan lain sebagainya. Artinya, pun jika mempercaya suatu pimpinan, baik itu dari hasil kudeta ataupun dari hasil rapat dari partai politik, tentu anggota dari partai politik tersebut akan memberikan vote mana pihak yang akan mereka menangkan dan memberikan legitimasi terhadap sebuah pimpinan. Engage kepada kasus dari tim kami Dewan Juri yang terhormat. Saya akan menjelaskan dalam 3 hal. Pertama, justifikasi kenapa ini diperbolehkan. Dewan Juri yang terhormat, partai politik sedari awal adalah suatu bentuk kendaraan ataupun alat politik yang digunakan untuk kemudian fungsinya demi kebaikan negara, mulai dari sarana edukasi, penyaluran aspirasi, dan cara berdemokrasi yang baik Dewan Juri yang terhormat. Namun, hal ini dapat tercederai ketika partai politik tersebut rusak secara internal. Misalnya, muncul dinasti kekuasaan yang menguasai partai politik tersebut, yang kemudian membuat anggota-anggota lainnya tidak memiliki suara lebih atau power lebih untuk menyuarakan
pendapatnya Dewan Juri yang terhormat. Fungsi ini akan dapat diatasi ketika kita memberikan lawan tandingan. Yang kedua, saya masuk kenapa harus orang non-partai Dewan Juri yang terhormat. Baik, di sini kita akan berbicara tentang kasus yang terjadi di Partai Demokrat sendiri. Kenapa akhirnya harus orang non-partai yang melakukan kudeta tersebut? Pertama, orang non-partai itu sedari awal Muldoko disokong oleh anggota-anggota non-partai yang merasa tidak puas dengan Partai Demokrat tersebut. Namun mereka tidak memiliki power untuk melakukan perlawanan Dewan Juri yang terhormat, menghancurkan politik dinasti yang muncul di partai tersebut. Maka kemudian mereka melihat ada satu sosok yang bukan non-partai, tetapi memiliki ideologi yang sama, pemahaman yang sama untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan dia juga merupakan pejabat negara Dewan Juri yang terhormat. Artinya ketika beliau merupakan pejabat negara, beliau memiliki power lebih untuk kemudian menjadi lawan tandingan yang seimbang terhadap politik dinasti tersebut Dewan Juri yang terhormat. Dan kenapa harus orang non-partai? Ini merupakan azas netralitas. Kenapa? Dikarenakan jika kita mengambil orang yang di dalam internal partai, dikhawatirkan akan ada asumsi atau stigma yang muncul bahwa dia berpihak kepada salah satu pihak, mungkin dia berbohong dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mengambil orang yang non-partai, dia dapat dipastikan memiliki netralitas yang cukup tinggi untuk kemudian kita percayai untuk mendukung ideologi yang sedang kita perjuangkan Dewan Juri yang terhormat. Baik. Yang ketiga, saya akan masuk kepada worst and best case scenario yang mungkin akan terjadi jika kita menerapkan ini. Pertama, best case-nya adalah politik dinasti dalam partai politik akan dapat hancur ketika lawan tandingannya seimbang dengan Juri yang terhormat. Worst case scenario, jika pun seandainya terjadinya chaos di dalam transaksi kudeta tersebut, hal itu tidak akan apa-apa. Kenapa? Karena benefit yang didapatkan jauh lebih besar daripada HAM yang ada pada saat ini ketika kita mempertahankan status quo yang ada. Yang kedua, jika pun seandainya mereka akan berdemo dan lain sebagainya, itu tidak akan apa-apa. Karena apa? Mereka dapat tetap memiliki hak politik mereka untuk membuat partai baru. Untuk itu kami bahas sebagai tim afirmatif, vote untuk tim afirmatif. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Dilanjutkan dengan pembicara kedua dari tim kontra Innovolit Tambunan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Cek apakah suara saya terdengar? Jelas. Pidato saya akan saya mulai 3, 2, 1. Jika kita punya dapur masing-masing, maka perbaikilah dapurmu sendiri. Karena yang tahu di mana letak pisau adalah kamu sendiri. Ibnu Khalid Tambunan, pembicara kedua dari tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, kesalahan utama dari tim pemerintah adalah ketika pada hari ini, pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim pemerintah menggaung-gaungkan atas dasar politik dinasti. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasanya suatu organisasi untuk memilih dan untuk dipilih dari suatu hal yang naik adalah orang itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak tahu di mana letak asas kita, di mana letak visi dan misi kita, itu yang kita jadikan sebagai hal-hal yang mendasar Dewan Juri yang terhormat. Ini merupakan kesalahan berpikir dari tim pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, pembicara kedua menyebutkan bahwasanya mereka menyebutkan ini adalah opsi terakhir. Maka Dewan Juri yang terhormat, kami telah memberikan bidasan-bidasan mengenai mekanisme kami. Bahwa mekanisme kami telah disebutkan oleh pembicara pertama yang membuat opsi ini tidak akan dapat dijalankan Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, pengambilan alihan pimpinan. Inilah yang kemudian Dewan Juri yang terhormat tidak dapat kami minimalisir. Dewan Juri yang terhormat. Pertama, Dewan Juri yang terhormat, kami tidak menginginkan bahwasannya kudeta ini akan tetap berjalan. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa pada akhirnya kami berhak untuk memenangkan perdebatan pada ini dan kenapa tim pemerintah, apa-apa saja yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh tim pemerintah ketika pada hari ini mosi ini dapat dimunculkan. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bersama tujuan kita untuk berdiri pada posisi kontra adalah mencapai kondisi politik partai politik yang stabil, Dewan Juri yang terhormat. Ketika pada hari ini Dewan Juri yang terhormat mereka mengembangkan potensi mereka di bidang pemerintah, maka kondisi politik yang stabil ini tidak akan pernah dapat tercapai, Dewan Juri yang terhormat. Tidak, terima kasih. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, mari sama-sama kita mengetahui bersama bahwasanya urgensi ketika pada hari ini mosi ini dimenangkan oleh kami dapat untuk memastikan adanya rasa keadilan di dalam negeri ini. Ketika pada hari ini kita mengetahui keadilan itu datangnya dari partai itu sendiri, maka Dewan Juri yang terhormat, kondisi ideal yang diraih oleh mereka tidak akan pernah tercapai. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, kestabilan politik tidak akan dapat tercapai di dunia mereka ketika setiap anggotanya saja saling tidak percaya dan tidak percaya dengan pimpinan atau ketua umum dari partainya tersebut. Sekian dan terima kasih.
Baik, Dewan Juri yang terhormat Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyatakan bahwasannya penyelesaian konflik dalam sebuah partai politik diselesaikan oleh pihak internal itu sendiri, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, mari sama-sama kita menilai dan mari sama-sama kita menimbang argumentasi-argumentasi mendasar pada poin kami. Pertama, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra tidak tidak ingin adanya perpecahan dalam partai politik, Dewan Juri yang terhormat. Ketika pada hari ini mereka memenangkan posisi perdebatan pada hari ini, maka yang akan berlanjut 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan adalah perpecahan, Dewan Juri yang terhormat. Akan setiap tahunnya akan ada intervensi, akan ada hal-hal yang menjadikan kudeta pada partai politik itu sendiri. Inilah yang tidak mungkin, inilah yang tidak ingin kami capai, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kami tidak akan pernah menginginkan adanya dualisme di dalam suatu partai politik itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang kita ketahui bersama, dualisme itu terjadi ketika ada kudeta yang dari luar yang ingin mengintervensi kebijakan-kebijakan di dalam suatu partai politik itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Yang selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, kami membawa landasan yuridis pertama Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 1999, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 yang berbunyi, Dewan Juri yang terhormat, tak pernah luput memberikan jaminan atas kemandirian partai dan memastikan bahwa pihak-pihak manapun dari luar partai politik itu sendiri, termasuk negara ataupun partai non-partai, tidak dapat terlibat dalam urusan rumah tangga partai itu sendiri. Sudah cukup jelas, Dewan Juri yang terhormat, ketika pada hari ini kami membawa landasan yuridis itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, mari sama-sama kita bandingkan ketika pada hari ini kami berdiri pada tim kami. Dewan Juri yang terhormat, kondisi yang akan terjadi ketika mosi ini dimenangkan oleh mereka adalah kondisi partai politik tidak akan pernah stabil sepanjang faktor internal diganggu-gugat, tidak dibenahi, dan faktor eksternal itu sendiri seperti pejabat dan non-partai yang ikut mengkudeta terus mengganggu partai politik itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Maka Dewan Juri yang terhormat, ketika hari ini kondisi itu yang diharapkan oleh mereka, tidak akan pernah adanya keadilan di negeri ini, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, mari sama-sama kita mengetahui makna dari mekanisme kami. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, mekanisme kami adalah kami akan lebih memahamkan personal permasalahan dan mendudukkan posisi dari masing-masing dari partai politik itu sendiri. Nah, ketika ini dapat dilakukan, maka tidak akan ada lagi orang-orang yang dapat mengguncang partai politik itu sendiri. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kami akan membenahi keadaan internal partai politik itu sendiri sedari dini. Yang terakhir adalah kami, jika misalnya ada permasalahan, yang harus dilakukan adalah mengadakan muktamar luar biasa untuk kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra. Dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari tim pro, Muhammad Iqbal. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih moderator, Dewan Juri yang saya hormati. Ada beberapa poin klarifikasi terkait dengan pernyataan dari pembicara pertama dan kedua dari tim oposisi. Kami merasa bahwa mekanisme yang mereka tawarkan justru juga akan terjadi di sisi kami, tapi yang perlu Anda ketahui adalah konsep keterbolehan dari kemudian pada akhirnya pejabat negara boleh untuk mengkudeta partai politik adalah sebuah opsi. Dalam konteks mosi dinyatakan bahwa adanya konsep keterbolehan, sehingga pada akhirnya ini hanya berupa opsi saja ketika mekanisme yang mereka tawarkan yang kemudian juga akan bisa kami terapkan tidak berlaku lagi atau tidak bisa lagi digunakan, sehingga pada akhirnya kami mengajukan yang namanya konsep pengkudetaan ini, Dewan Juri yang terhormat. Kalaupun mereka mengatakan mekanisme mereka seperti akan adanya tindakan preventif, musyawarah, dan lain-lain, kami merasa hal itu juga akan ada di sisi kami. Ketika misalnya hal itu sudah tidak bisa atau tidak reliable lagi, maka pada akhirnya diperbolehkan bagi mereka. Dewan Juri terhormat, kami merasa mereka membawakan alasan yuridis bahwa terkait dengan undang-undang yang mereka paparkan, tapi kami merasa ketika memang sejatinya undang-undang tersebut sudah tidak reliable, pada akhirnya akan ada konsep untuk mengubah undang-undang tersebut, kemudian akan ada, karena kami merasa bahwa hukum dan undang-undang tersebut harus sesuai dengan dinamika kehidupan. Sehingga pada akhirnya ketika konsep dinamika ini ada, konsep ini ada sesuai dengan dinamika, pada akhirnya setiap undang-undang itu akan bisa diubah dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat luas. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, mereka mengatakan bahwa di sisi kami ketika misalnya tidak terima kasih hal ini diperbolehkan, yang akan terjadi adalah yang pertama akan adanya perpecahan, kemudian akan adanya dualisme kepemimpinan. Dan kami merasa bahwa
tidak akan terjadi. Kenapa? Yang pertama, konsep strukturisasi yang ada dalam konsep Partai Demokrat sudah salah dari awal karena adanya politik dinasti. Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah penggiringan opini dari masyarakat. Mereka justru adanya transisi kepada partai politik Interupsi, Demokrat. saudaraku. Terima kasih, partai politik atau Demokrat, karena mereka menerapkan yang namanya politik dinasti, yang dimana pimpinannya itu selalu berturun dari ayah ke anak dan kemudian selanjutnya. Sehingga pada akhirnya dengan adanya konsep ini atau keterbolehan untuk mengkudeta, kami menjamin adanya tingkatan partisipasi politik dari masyarakat yang lebih luas, sehingga akan adanya stabilisasi yang lebih nyaman di konsep kami. Kalaupun misalnya mereka mengatakan bahwa konsep stabilisasi tidak akan terjadi di kami juga akan menjelaskan kepada Anda kenapa konsep ketidakstabilan akan juga terjadi di sisi mereka ketika strukturisasi yang salah dari awal masih dipertahankan oleh tim oposisi. Misal, tidak akan adanya yang kemudian persatuan di antara partai politik itu ketika misalnya anggotanya tidak mempercayai pimpinannya. Sehingga dengan adanya landasan ini, Dewan Juri terhormat, kemudian akan adalah yang namanya keterbolehan bagi pejabat negara non partai politik untuk kemudian mengintervensi partai politik itu. Karena apa? Karena pertama akan adanya azas netralitas dari partai politik, dari pejabat negara non partai politik, dan kemampuan mereka mereka memiliki power sebagai pejabat negara sehingga pada akhirnya mereka bisa menguasai hal itu. Dewan Juri terhormat, kalau misalnya mereka juga mengatakan bahwa akan dicederainya hak bagi orang-orang di dalam partai politik itu, kami rasa ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena yang pertama, kalaupun misalnya mereka mengkudeta, mereka masih memiliki opsi lain untuk kemudian pada akhirnya membentuk partai politik yang baru. Apakah ketika mengkudeta ini mereka akan dibatasi hak untuk membentuk partai politik? Tentu tidak, Dewan Juri terhormat. Sehingga pada akhirnya, kalaupun yang mereka katakan hal demikian tentu tidak bisa dibenarkan. Yang kedua, goals mereka adalah mereka tidak menginginkan adanya dinamika di partai politik itu. Tidak, mereka menginginkan hanya kondisi di sebuah partai politik bersifat statis saja. Kenapa hal ini buruk? Yang pertama, hal ini tidak akan baik karena kami merasa dengan adanya yang namanya protes atau sebuah konteks demo yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam partai politik itu akan baik. Ini menunjukkan adanya partisipasi politik dan checks and balances di antara anggota kemudian kepada pimpinannya. Sehingga dengan adanya konsep orang memprotes ini tidak akan apa-apa pada akhirnya. Oleh karena itu, dengan adanya hal ini kemudian memberikan future implikasi yang misalnya dengan adanya konteks demokrasi yang lebih teguh, konteks demokrasi yang lebih kuat, ketika misalnya suatu sistem yang sudah salah, ada orang yang berani kemudian merombak sistem itu sehingga pada akhirnya menjadi sistem yang benar. Oleh karena itu, kalau misalnya sistem ini diperbolehkan sebagai opsi, kami merasa bahwa akan pada akhirnya akan berjalan satu konsep demokrasi yang akan lebih baik. Dewan Juri terhormat, kemudian mereka juga menjustifikasi ketika hal ini diperbolehkan, maka setiap tahun akan ada yang namanya intervensi dan kudeta. Hal ini tentu tidak benar. Kenapa? Konsep kudeta ini akan terjadi ketika adanya suatu partai politik yang memiliki masalah internal di dalamnya, misalnya seperti politik dinasti. Ketika misalnya tidak ada permasalahan, apakah mungkin kudeta akan terjadi? Tentu tidak, Dewan Juri terhormat, karena akan ada konsep yang nyaman oleh partai, baik itu dari anggota, kemudian dari pimpinannya sendiri, sehingga pada akhirnya polarisasi juga tidak akan terjadi di sisi mereka, sehingga kami yakin akan memenangkan perdebatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim Pro. Dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari tim kontra, Eka Putri Zuliani. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, tes. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, serta audiens di ruang perdebatan kita pada pagi hari ini. Perkenalkan sekali lagi, saya Eka Putri Zuliani sebagai pembicara ketiga dari tim kontra, menyatakan bahwasannya kami masih sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita. Dewan ini setuju pejabat negara non-partai boleh mengkudeta partai politik. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya mengkomparasi perdebatan antara pro dan kontra, maka izinkan di sini saya terlebih dahulu untuk memberikan beberapa bidasan terhadap pernyataan yang diberikan oleh tim pro sebelumnya. Pertama, Dewan Juri yang terhormat, ketika mereka bercerita ataupun menyampaikan pendapat tentang adanya politik dinasti. Pertama, bagaimana mereka mendapatkan informasi tentang adanya politik dinasti dalam Partai Demokrat itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, pernyataan tersebut dikesan sebagai suatu bentuk opini atau asumsi semata yang tidak dapat menyatakan
bahwasanya Partai Demokrat merupakan partai yang berbentuk politik dinasti. Sebagaimana kita ketahui, ketua umumnya dipilih secara musyawarah, bukan berdasarkan atas adanya berdasarkan asas penerimaan jabatan berdasarkan keturunan Dewan Juri yang terhormat. Kedua, Dewan Juri yang terhormat, mereka menyatakan bahwasanya jika permasalahan internal terjadi, maka orang luar juga mampu menjadi ataupun mengambil alih jabatan tersebut dikarenakan dengan adanya asas netralitas. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana kita ketahui, ketika kita memiliki suatu organisasi atau bangunan organisasi, lalu dicampuri ataupun diintervensi dari orang eksternal, bagaimana mereka mengetahui adanya permasalahan internal tersebut untuk dapat menyelesaikan ketika orang eksternal yang tidak tahu apa-apa ataupun mereka menganggap orang itu jauh lebih baik daripada orang yang di internal akan jauh mampu menanggulangi permasalahan tersebut. Tidak, terima kasih. Nah, hal ini malah akan menjadi stigma buruk di mana orang luar tersebut berkemungkinan juga memiliki niat yang berbeda untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Kita tidak dapat menjamin ataupun memastikan bahwa orang eksternal jauh akan lebih baik dikarenakan permasalahan tersebut berdasarkan dari internal, bukan dari eksternal. Tidak, terima kasih. Lalu ketiga, Dewan Juri yang terhormat, di sini kita mendefinisikan dari adanya kata kudeta, di mana kata kudeta sendiri merupakan yang telah didefinisikan sebagai salah satu bentuk pengambil alihan kekuasaan secara ilegal. Secara tidak langsung, kata diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan adalah bukanlah suatu opsi yang bisa diambil, dikarenakan maksud dari kata kudeta sendiri adalah sudah kata ilegal. Artinya, ilegal pengambilan kekuasaan ini adalah di mana kekuasaan yang telah dipimpin oleh suatu organisasi diambil secara paksa. Nah, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan ini ketika kekuasaan tersebut, kekuasaan institusi konstitusi diambil secara paksa, sedangkan kita memiliki cara tersendiri untuk menuntaskan permasalahan itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara kedua kami, di mana mereka telah mengatakan dalam pernyataan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, yang bagaimana cara kita mampu menyelesaikan permasalahan tanpa melibatkan pihak eksternal, yaitu dengan diselesaikan oleh pihak internal itu sendiri. Artinya, ketika kita mampu menyelesaikan permasalahan secara internal, eksternal tidak boleh ikut campur. Dewan Juri yang terhormat, hal itu telah diatur dalam regulasi kita sendiri. Lalu, kedua, selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, di sini kami memiliki tujuan ataupun memiliki argumentasi yang cukup kuat dibandingkan argumentasi yang diberikan oleh dari tim kontra. Tim pro. Tidak, terima kasih. Di mana kami memberikan suatu solusi di mana lebih baik diselesaikan secara internal dibandingkan eksternal. Worst case dan best case yang telah mereka berikan, yaitu di mana ketika kita worst case dan best case yang telah mereka berikan itu tidak berkesesuaian dengan tujuan dari demokrasi itu sendiri. Bagaimana cara kita dapat menjunjung nilai demokrasi yang baik, di mana kepercayaan masyarakat itu terlibat dalam menjunjung tinggi namanya demokrasi. Ketika permasalahan internal dicampur oleh permasalahan eksternal, dicampur oleh orang luar, oleh orang luar ataupun pihak eksternal, nah hal ini akan menimbulkan stimulus tertentu kepada pihak lain untuk dapat melakukan hal yang sama. Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik juga akan berkurang ketika pihak eksternal diperbolehkan mencampuri permasalahan partai politik internal. Ketika permasalahan partai politik internal diselesaikan dengan dari pihak internal itu sendiri, artinya masyarakat juga tidak akan tahu adanya permasalahan dari partai politik itu, sehingga kepercayaan masyarakat juga bakal tetap terjaga. Inilah yang dimaksudkan dengan adanya demokrasi. Dewan Juri yang terhormat. Selain kita menjunjung tinggi nilai keadilan partai politik, kita juga akan menjunjung nilai keadilan sebagaimana dalam Pancasila kita sendiri menjunjung tinggi nilai namanya adanya keadilan sosial dan juga dalam sistem dalam kehidupan bersosial ataupun dalam sistem sosial. Maka dari itu saya sebagai pembicara ketiga sekali lagi menyatakan bahwasanya kami masih sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita. Terima kasih. Waktu habis. Baik, terima kasih. Dan pembicara ketiga dari tim kontra. Dilanjutkan dengan pembicara kesimpulan dari tim kontra. Mulai ketika Anda berbicara. On cam voice. Cek, apakah suara terdengar? Jelas. Baiklah, saya akan mulai. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta tim pro yang luar biasa, sampailah kita pada kesimpulan. Masalah yang dihadapi bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi agar kita bisa berpikir lebih dewasa dari hari ini, kemarin, dan sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat,
Dari awal hingga akhir kami melihat tim pro itu tidak menjelaskan kudeta seperti apa yang diinginkan dan kudeta seperti apa yang bisa menjatuhkannya, seperti itu Dewan Terhormat. Sedangkan kami telah menjelaskan mulai dari latar belakang, definisi kami, urgensi, tujuan, serta kami juga telah menjelaskan bagaimana mekanisme kami sehingga mosi ini tidak perlu dijalankan dan tidak perlu didukung untuk tetap kita teruskan Dewan Terhormat. Kami juga telah menjelaskan bagaimana yaitu urgensi kami untuk dapat memastikan adanya rasa keadilan di negeri ini sehingga keadaan demokrasi partai politik itu dapat terjadi secara stabil dan tidak adanya kudeta sehingga keadilan negara tetap dapat kita jalankan ke Dewan Terhormat. Nah, mengapa hal ini tetap kami dukung? Karena kami tidak ingin adanya perpecahan yang terjadi. Kemudian kami juga tidak ingin adanya dualisme partai politik yang terjadi sehingga kami juga mencapai kondisi partai politik yang stabil seperti itu Dewan Terhormat. Nah, sehingga kami menawarkan 3 mekanisme yang telah kami jelaskan dari pembicara kedua tadi dan dielaborasi telah oleh pembicara ketiga kami. Yang pertama, kami lebih memahamkan personal permasalahan dan mendudukkan posisi kita. Telah dijelaskan bahwasanya tadi ketika personal pribadi ada permasalahan dan dijelaskan, kemudian didudukkan, maka permasalahan akan selesai. Kemudian itu Dewan Terhormat. Yang kedua, yaitu membenahi keadaan internal partai politik itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mengadakan muktamar luar biasa. Ketika kita telah berhasil menjalankan mekanisme ini, maka mosi ini dapat kita jatuhkan dan kita tidak dukung seperti Dewan Terhormat. Nah, kami berdukungan sebagai tim kontra, tetap sangat tidak setuju apabila mosi ini kita dukung dengan sangat tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara kesimpulan dari tim kontra. Dilanjutkan dengan pembicara kesimpulan dari tim pro. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas? Saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Afirmatif telah menawarkan bahwa kudeta merupakan perebutan kekuasaan oleh pejabat non-partai yang dilakukan dalam Kongres luar biasa ketika masalah internal tidak mampu diselesaikan. Negatif datang kepada Anda dengan 2 poin, yaitu ingin menghindari perpecahan dan dualisme. Namun perpecahan, yaitu adanya dinamika, sebenarnya wajib ada dalam partai politik sebagai respon dalam problematika yang tidak serta Dewan Terhormat. Mengurus dapur sendiri ketika aktor di dalamnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan adalah hal yang tidak relevan dalam dunia demokrasi karena tetap harus ada check and balances dari masyarakat maupun non masyarakat itu sendiri Dewan Terhormat. Dualisme tidak akan terjadi di sisi kami karena apa? Karena pergantian pemimpin menunjukkan bahwa adanya pergantian pemimpin yang lama ke pemimpin yang baru Dewan Terhormat, sehingga tidak ada lagi bentrok ideologi dalam suatu partai dan pada akhirnya ini akan menunjukkan kestabilan partai politik yang akan saya jelaskan. Dewan Terhormat negatif tidak menjelaskan kepada Anda bagaimana cara menangani masalah internal ketika aktor tidak bisa bergerak dan mengintervensi sebab akibat kekuasaan dinasti pada status quo yang sangat signifikan. Mereka menjelaskan undang-undang tapi mereka tidak menjelaskan relevansinya dalam memperkuat posisi pihak internal dalam menyelesaikan masalah partai atau dapurnya sendiri Dewan Terhormat. Afirmatif telah menjelaskan long term effect, bagaimana kemudian kestabilan partai politik dapat terjadi Dewan Terhormat karena signifikansi politik dinasti dari demokrasi seperti yang telah dijelaskan Putri, Rani, dan Iqbal Dewan Terhormat. Ketidakpuasan dalam penampungan aspirasi dan dalam penentuan keputusan tentunya harus diakhiri sejak dini Dewan Terhormat. Kami telah menjelaskan bagaimana likelihood atau analisis bagaimana politik dinasti dapat dihapuskan di dunia kami Dewan Terhormat. Pihak internal tidak lagi bisa bersuara, maka dari itu pihak internal memperpos kepada pejabat negara non-partai untuk membantu penyelesaian masalahnya dan pada akhirnya mereka digantikan oleh pihak non-partai itu sendiri Dewan Terhormat. Mekanisme berupa keterbolehan bukan berarti kami menjustifikasi atau memaksa seseorang untuk melakukan kudeta Dewan Terhormat, tapi ini sebagai alternatif terakhir ketika tidak ada lagi hal yang dilakukan Dewan Terhormat. Chaos yang ada nantinya merupakan threat atau hal yang harus dibayarkan sebagai negara demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi partai tersebut akan meningkat pada akhirnya. Maka dari itu vote untuk afirmatif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kesimpulan dari tim pro dan terima kasih untuk kedua tim yang sangat luar biasa. Dan kita lanjutkan kepada verbal adjudicator yang akan disampaikan oleh Dewan Juri kita. Ini